Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang sekota yang lain. Selamat bertemu kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca Mazmur 90 ayat 12. Mazmur ini berkata demikian, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ketika kita diizinkan mengalami kesesakan, ya tentunya karena wabah virus COVID ini, ketika kita meresponi dengan benar, dan kemudian kita menyikapi dengan benar, saya percaya apa yang terjadi ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti Mazmur yang kita baca barusan, biarlah Mazmur ini menjadi doa kita semua. Sehingga dengan apa yang terjadi, menyadarkan kita semua bahwa sewaktu-waktu hidup di dunia ini bisa berakhir. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita usahakan selama ini, apa yang kita kejar dalam hidup ini, bisa hilang, bisa habis begitu saja. Bahkan hal-hal yang kita banggakan, mungkin ilmu pengetahuan, ya, kedudukan, kekayaan, posisi, menjadi tidak berarti dan tidak bisa menolong kita. Sehingga akhirnya kita pada satu kesimpulan bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara saja. Suatu saat Yesus memberikan satu perumpamaan, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara yang dikatakan menghambur-hamburkan uang dari tuannya itu. Sehingga tuan ini kemudian meminta pertanggungjawaban kepada bendahara ini. Dan di situ katakan bahwa bendahara ini kemudian menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan dipecat. Oleh karena itu dia mulai khawatir akan masa depannya. Dan dia mulai mempersiapkan masa depannya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bekerja. Sehingga dia harus melakukan sesuatu supaya ketika dia dipecat, maka masa depannya tetap terjamin. Maka dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya ini. Dikatakan bahwa berapa hutangmu kepada tuanku? Dikatakan 100 tempayan minyak. Maka dia katakan, saya diskon. Saya kasih hanya 50 saja. Ini surat hutang yang baru, 50 tempayan minyak. Dia panggil lagi orang yang lain. Hutangmu berapa? 100 pikul gandum. Dia katakan, sekarang hutangmu tinggal 80 pikul gandum saja. Dan di perumpamaan ini dikatakan bahwa tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bagi orang dunia masa depan mereka ada di dunia ini. Dan di dalam perumpamaan ini tahu ketika dia ada di dunia dia harus mempersiapkan masa depannya. Makanya dia persiapkan semuanya dengan baik. Makanya dia dikatakan cerdik atau lebih bijaksana daripada anak-anak terang. Bahkan di dalam perumpamaan yang lain dikatakan bahwa ada perumpamaan tentang 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Ya. Jadi anak-anak terang ini seringkali tahu bahwa kehidupan masa depan kita bukan ada di dunia ini. Kehidupan kita ada di masa yang kekal. Masa depan kita ada di kekekalan. Tetapi seringkali kita lupa atau tidak mempersiapkan masa depan kita. Makanya kita disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu hari ini mari menyikapi setiap peristiwa yang terjadi, kesesakan, masalah, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah kita ini lebih lagi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan belajar hidup di dalamnya. Kita mulai memperhatikan kehidupan rohani kita. Hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat kekal, itulah yang kita kejar. Kalau selama ini kita hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, sudah saatnya kita lebih memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bukankah sudah diingatkan kepada kita bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Kita belajar, kalau hari ini masih ada kesempatan untuk kita beribadah, meskipun hanya online, pakai kesempatan itu dengan baik. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ada waktu untuk kita bertobat dan berubah, pakai kesempatan ini, mari kita berubah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya memperhatikan kehidupan rohani kita saja,
tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani keluarga kita, anak-anak kita. Kalau selama ini kita juga tidak memperhatikan, bahkan mengabaikan kehidupan rohani anak-anak kita, sudah saatnya. Karena warisan yang sangat berharga bagi anak-anak kita bukanlah harta benda. Kita bisa mewariskan perusahaan, kita bisa mewariskan kekayaan, kita bisa mewariskan rumah. Semuanya itu baik, tetapi itu tidak bisa menjamin masa depan mereka. Semua yang ada di dunia bisa saja hilang begitu saja, bisa habis begitu saja. Tetapi warisan yang sangat berharga adalah iman kepada Yesus Tuhan. Dan itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Karena warisan iman inilah yang menjamin masa depan mereka. Bukan hanya ketika hidup di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya gembala kita menyerukan kepada kita semua, jemaat GSKI Betani, untuk kita membangun mezbah keluarga. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Itulah yang seharusnya hari-hari ini kita kerjakan dan lakukan. Saya percaya, maka kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, yang mau mempersiapkan masa depan kita. Mari kita juga menjadi bijaksana dengan mulai mengumpulkan harta di surga. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Masa depan kita, apa itu kita, bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Yaitu dengan menyatakan kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama kita. Kita mulai memperhatikan, mulai belajar hidup memperdulikan orang lain. Apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ketika Tuhan mempercayakan keluarga kepada kita, maka perhatikan kehidupan keluarga kita, kasihi, hormati, sayangi orang tua kita, saudara-saudara kita semua, berikan waktu kepada mereka dan hargai waktu-waktu bersama dengan mereka. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, pimpinan kita, bahkan orang-orang yang ada di bawah kita yang menolong membantu kita dalam rumah tangga kita, dalam perusahaan kita. Hormati yang ada di atas kita. Jangan pandang rendah orang-orang yang ada di bawah kita. Pedulikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih orang yang ada di sekitar kita. Dan pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita diberkati secara jasmani, dan kita punya kesempatan untuk berbagi kasih, untuk membagikan orang yang memerlukan kebutuhan, lakukan saat yang tepat hari ini, untuk kita mempersiapkan masa depan kita. Banyak orang-orang di luar sana karena COVID ini membutuhkan banyak hal. Mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan, mereka tiba-tiba tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan, bahkan mereka tidak tahu apa yang akan dimakan di dalam minggu depannya lagi. Kita harus tahu bahwa kalau Tuhan memberikan kesempatan, maka kita mau menjadi orang yang bijaksana, membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana melalui peristiwa yang menyesakan, peristiwa yang berat bagi kita, melalui musibah yang terjadi ini, sehingga kita bisa menerima apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.